Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Hana Sukotima dengan nomor NIM 66612310106. Di sini adalah untuk memenuhi mata kuliah Governance Digital, saya ingin menjelaskan mengenai Governance Elements Matrix dari Weil dan Rose terhadap aplikasi Klinisia, beserta artikel dari Bu Ayuning dengan 5W plus 1H. Nah, Klinisia adalah aplikasi teknologi dari PT Kawan Sehat Indonesia yang menghubungkan pasien dengan dokter. Nah, fokusnya itu ada fitur utama aplikasi seperti booking kunjungan untuk menghindari antrian, nomor antrian online untuk pasien datang sesuai jadwal, informasi kesehatan melalui artikel, dan ada notifikasi pengingat untuk jadwal kunjungan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Matrix Governance Arrangements ini menunjukkan siapa berperan sebagai pemberi masukan dan siapa pengambil keputusan. Dapat dilihat bahwa ini merupakan tampilan dari aplikasi Klinisia, tampilan home-nya. Nah, tampilan tabel ini dari matriks Weil dan Rose terhadap aplikasi Klinisia dapat dilihat bahwa business monarkinya dari IT Principal itu ada Kementerian Kesehatan di input, education-nya ada Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatannya, sementara itu dari IT Investment-nya dari inputnya itu ada Dewan Pengarah Teknologi Informasi Kemenkes, dan education-nya ada Sekjen Kemenkes. Sementara itu untuk IT Monarki dari IT Arsitekturnya ada tim unit layanan teknologi informasi Kemenkes. Selanjutnya ada federal, itu di IT infrastruktur strategis. Inputnya ada tim TI Kemenkes dan education-nya ada Dinkes provinsi atau kabupaten. Dan dari IT investment-nya ada Dinkes daerah. Nah, selanjutnya ada feudal. Nah, di sini ada business app needs, itu ada masing-masing vaskes atau klinik, ya, puskesmas gitu. Nah, selanjutnya ada IT Diopoli, yaitu IT arsitektur dari BPJS Kesehatan, dan business app needs-nya dari education-nya itu ada perwakilan vaskes atau dokter. Nah, selanjutnya ada anarki dari IT Principal-nya itu ada education-nya dokter, dan IT arsitekturnya ada staff IT vaskes, dan IT investment-nya ada kepala klinik gitu. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa ternyata tata kelola TI pada aplikasi Klinisia itu melibatkan berbagai aspek yang seperti kayak Kemenkes itu yang berperan sebagai monarki atau yang menentukan arah strateginya karena mereka yang mencetuskan. Terus ada Pusdatin yang menangani aspek teknisnya. Terus ada kebutuhan vaskes daerah mencerminkan modal feodal dan kolaborasi lintas fungsi terlihat dalam IT Diopoli. Nah, beberapa perusahaan independen di luar sistem formal menunjukkan ada unsur anarki. Nah, selanjutnya ada saran bahwa Klinisia itu memperkuat tata kelolanya yang diperlukan dengan koordinasi yang lebih baik antar Kemenkes, BPJS, dan Dinas Kesehatan daerah, terus peningkatan pengawasan agar sistem mematuhi aturan pusat. Selanjutnya ada tempat resmi bagi vaskes untuk menyampaikan kebutuhan dan penguatan kerjasama antara tim TI dan layanan kesehatan. Nah, selanjutnya juga ada tuh panduan harus yang jelas, kayak roadmap, agar semua pihak yang memahami berperan masing-masing dan menghindari keputusan sepihak. Selanjutnya, di sini saya ingin memberikan 5W plus 1H dari artikel Bu Ayuning Budiati yang dengan berjudul The Future IT Governance Reshaping Future Public Management. Apa sih isi dari artikel ini? Bahwa artikel ini membahas tantangan dan masa depan tata kelola TI dalam manajemen publik yang menekankan meningkatkan layanan publik, mengatasi masalah keamanan dan privasi. Nah, argumen utamanya adalah bahwa tata kelola TI yang baik sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan mengatasi isu seperti spamming, pemerataan, dan pelanggaran privasi yang semakin relevan di Indonesia. Siapa sih dari artikel ini? Ya tentu aja pasti Bu Ayuning Budiati yang terafiliasi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Indonesia.
Lalu when artikel ini dibahas pada Konferensi Internasional Manajemen Publik atau APM. Nah, ini juga termasuk pada pengenalan e-government pada tahun 2003 dan akses internet pada 2011. Nah, where, di mana penilaian ini analisanya fokusnya pada Indonesia yang merujuk pada kebijakan dan studi kasus nasional seperti penerapan e-government dan e-procurement di Jawa Barat. Nah, kenapa sih artikel ini ada? Ya, karena untuk menganalisis nih dan mengusulkan perbaikan tata kelola TI dan pengelolaan publik yang lebih efektif di Indonesia. Begitu. Selanjutnya ada how. Nah, artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan mengacu pada teori Well and Rose yang tentang tata kelola TI serta prinsip manajemen publik baru yang menekankan transparansi dan indikator kinerja. Nah, poin utama itu meliputi kebijakan ganda diperlukan dalam pemerintahan domestik dan luar negeri dan pentingnya kontrol atas aktivitas virtual dan infrastruktur fisik. Nah, investasi lebih besar dalam privasi dan keamanan termasuk kemitraan publik, swasta, dan regulasi. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.